ketika api itu menyala, siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Oke, diberkati Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, kok gak ditumpang tangan gitu. Kan sudah dibilangi bahwa perkataan kita itu yang mencipta, create. Jadi Anda itu diciptakan Tuhan karena visi Tuhan, dari firman Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita dikit ini juga untuk Pastor Abraham. Saya juga baru kenal ini. Tadi saya bisik-bisik sama Joni. Beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali saya menikah dengan istri saya yang di belakang itu, kenalkan juga yang di belakangnya lagi mama saya. Beliau itu sejak papa meninggal sekian tahun yang lalu, puasa Senin sampai Sabtu ya, kecuali Minggu sampai hari ini. Jadi sehat, badannya sehat. Itu kemana-mana umur 72, 73 itu nyetir mobil sendiri sampai sekarang. Bahkan kalau pagi masih swimming berapa kali? 20 putaran. Ya gak dihitung pokoknya. Itu gara-gara apa? Sejak papa meninggal beliau puasa Senin sampai Sabtu. Puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika pertama kali saya menikah, saya masih ingat sama Siani. Untuk pertama kali karena saya dulu anaknya orang nggak punya pastor, jadi poor, very poor. Betul ya Inggrisnya ya, saya nggak bisa Inggris agak Joni ya. Oke. Pertama kali saya itu ke luar negeri, itu ke Singapura. Ya. Ketika saya berangkat ke Singapura itu tiba-tiba waktu datang menginjakkan kaki di bandara, Tuhan itu seperti bicara begini. Kamu sedang menginjakkan kaki di gate-nya ke seluruh dunia. Dan ketika saya masuk ke Singapura, betul, saya lihat semua macam bangsa ada di situ. Semua suku bangsa ada di situ. Dari Bule sampai Indonesia, Melayu, semuanya ada. Dan itu saya simpan dalam hati gitu. Karena waktu itu kalau tidak salah kita nemeni adik ipar untuk foto project kalau tidak salah, untuk pertama kali. Dan waktu itu saya pulang dan itu saya simpan sampai akhirnya kita buat persekutuan doa ini baru 1 tahun tidak ada, baru 2002 awal sampai mendatangkan beberapa bantuan sampai akhirnya Pastor Abraham Matthew berkenan hadir di kota yang kecil ini. Dan saya memang dapat visi pertama kali ketika kita bikin persekutuan di kota Caruban ini adalah maka tidak ada satu orang pun yang miskin di antara kita. Itu Ulangan 15 ayat 4. Itu saya dapat. Dan seperti yang saya saksikan berkali-kali dan orang yang ada beberapa di tempat ini, yang hadir di tempat ini, saya mengalami mujizat finansial, keuangan, ditipu orang tapi dipulihkan lagi gitu. Itu pokoknya prosesnya begitu. Dan ternyata baru jalan 5 bulan ada beberapa orang yang sudah diberkati macam-macam. Ada yang motor baru tiba-tiba, caranya macam-macam. Dan saya diberkati rumah baru juga, caranya ajaib. Di tengah krisis malah dapat rumah. Padahal saya bukan hamba Tuhan yang biasanya ditaburi jemaat, enggak. Tapi itu terjadi. Nah, ketika saya mendengar Joni info ke saya bahwa Pak Abraham Matthew bisa. Waktu itu kan masih ada pending ya, John ya. Kalau tidak salah Joni memberitahu masih pending, masih diatur jadwalnya atau gimana, tapi sangat lama sekali. Saya pikir saya sudah melupakan itu. Gitu. Wong Joni WA saya, jadi kok lho, jadi tanggalnya piro aku dhewe lali saking suwene gitu. Saya buka chatnya itu nyekrol sampai ujung gitu, sampai ke atas itu. Saya baru ingat ternyata, oh iya jadwalnya. Dan saya terkejut, saya doa sama Tuhan ini mau ngapain gitu. Saya berdoa. Jadi kalau orang profetik selalu begitu ya John ya. Ini kalau Pak Abraham kesini mau ngapain gitu. Saya selalu bertanya pada Tuhan. Dan ketika tadi saya waktu antar jemput jemaat ke Kota Madiun baru datang, tiba-tiba di depan toko Tuhan ngomong ambil amplop semua.
Jadi yang ada di toko itu amplop tak ambil, ini kelihatannya masih kurang, pegawai saya tak suruh nyarikan sepenuhnya. Nah, saya minta Joni bantu dan juga Bu Susi atau Bunda bagikan ke seluruh jemaat dulu. Nanti tak jelaskan. Nah, Pastor Abraham di tempat kita ini persembahan tidak pernah kita tarik persembahan, karena ini adalah nasar saya sama Tuhan bahwa mereka datang, saya yang harus kasih makan 5 roti 2 ikan. Jadi datang kasih makan, karena perintahnya saya buat persekutuan ini juga Tuhan kasih tahu beri mereka makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika tadi saya datang terus ngapain amplopnya, saya tanya sama Tuhan. Saya ingat bahwa 2023 memang banyak orang ngomong belak, tapi salah satunya Tuhan itu tiba-tiba merindu, kamu kan pernah ke Singapura toh, ketemu bangsa-bangsa toh. Itu berkat bangsa-bangsa. Dan salah satunya, nah ini anak saya, ketika dia hamil, istri saya hamil itu, saya bingung namanya siapa. Lalu Tuhan kasih ngomong, kasih 3 nama. Ini masih ingat, Abraham, Ishak, Yakub. 3 names. Lah terus kepanjangan ini. Lah terus nama marga di mana gitu. Lalu tiba-tiba saya doa, saya diteguhkan Tuhan. Singkat aja, jadikan Abishak. Abraham, Ishak, Yakub. Lalu Yedijah itu nama lain dari Salomo yang dikasih Tuhan. Lalu Setiawan baru nama saya nunut yang di terakhir. Nah, ketika saya dapat pesan itu tadi, kamu kan ke Singapura bangsa-bangsa kan? Kamu sudah diberkati kayak begini. Saya rindu setiap saudara yang hadir dapat yang sama. Nah, hari ini kok jelas saya diingatkan Tuhan, namanya yang khotbah hari ini kan juga memang seminggu yang lalu ada dari hamba Tuhan Singapura datang, tapi namanya tenang, bukan Abraham. Jadi belum profetik. Jadi profetiknya memang hari ini. Amen. Namanya Pastor Abraham. Abraham itu terkenal apa? Memberi. Dan salah satu janji Tuhan yang diberikan kepada kita, keturunan Abraham adalah apa? Menjadi berkat bagi apa? Bangsa-bangsa. Karena itu Pastor, beberapa bulan terakhir ini kita mengadakan pesta rakyat. Itu isinya makan minum gratis. Target kita tahun depan itu bisa memberi makan 1.000 orang dalam satu kota. Yang ngerjakan ibu yang di pojok nih, umur 65 tahun, yang masak. Ini masih tembus 200. Jadi kita kejar 2023 tembus 1.000. Visi kita 10.000. Kayak gereja di India itu kan ada tuh 10.000 gereja yang memberi makan 10.000 orang tiap minggu. Nah, saya berdoa buat saudara gini, secara profetik nanti saudara silahkan isi sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan kepada saudara. Nanti langsung amplopnya Anda tumpuk di depan. Nanti Pastor Abraham saya minta untuk mendoakan persembahan. Dan ini kita tidak pernah mungut, baru kali ini memang. Dan itu nanti akan kami berikan ke Pastor Abraham secara profetis. Silahkan untuk memberkati Pastor Abraham. Dia datang dari gate-nya dunia dan namanya adalah Abraham. Dan Anda akan terima berkat Abraham hari ini. Kalau saya ditanya, kok bisa ya? Kok pelayanan begini bisa jadi? Saya mau kasih tahu, saya dari kuliah nggak punya. Saksinya mama saya. Karena apa? Dia tidak begini. Disuruh Tuhan, nemu ya mbak Tuhan ini, kasih. Cincin yang dicopot. Udah. Nggak pakai mikir. Kalau saudara pakai mikir nggak iman. Tapi hari ini, dan saya rasa nggak akan dilakukan lagi. Silakan saudara langsung isi. Nanti cepat saudara kumpulkan di depan. Waktunya kita nggak banyak. Langsung dikumpulkan di depan aja. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, termasuk Pastor Abraham saya minta untuk mendoakan blessing. Saya minta supaya jemaat di tempat ini Anda juga terima berkat Abraham. Amin. Berkat bangsa-bangsa. Karena apa? Visi kita nanti ya bangsa-bangsa. Joni ini loh, nggak bisa Inggris tapi berangkat ke Bahrain ya Joni. Nah, kita aja yang belajar Inggris nggak bisa dan nggak berangkat. Oke. Yang nggak bawa nggak apa-apa, nggak usah terpaksa. Hanya yang digerakkan saja nggak apa-apa.
Nah nanti Bapak Ibu sekalian, nanti mendekati bulan Desember, saya minta setiap Bapak Ibu yang punya kesaksian, Anda hubungi saya. Nanti kita akan buatkan video pendek kesaksian orang-orang yang Anda diubahkan Tuhan, diberkati Tuhan, dan itu pasti akan memberkati banyak orang. Sudah semua? Oke, saya minta Joni dan juga Pak Abraham silakan. Ini nanti kita akan serahkan ke Pak Abraham. Jadi kita ingin memberkati hamba Tuhan ini. Saya percaya ada blessing yang akan juga kita terima. Amin. I want to share this with you, okay? Saya ingin bagikan hal ini kepada saudara lebih dulu. Okay, Johnny knows. Ya, Johnny tahu. Okay, for 37 years of my ministry, I live by faith. Selama 37 tahun saya melayani, saya hidup dengan iman. I have gone to many villages in India, in Indonesia. Saya telah masuk ke banyak desa, baik di India maupun yang ada di Indonesia. I never ask for offerings. Saya tidak pernah meminta persembahan. In fact, some of the offerings I get from the city, I give it and bless to the pastors in the village. Bahkan seringkali persembahan yang saya terima di kota, saya ketika melayani di desa-desa, saya berkati justru gembalanya atau hamba Tuhan di desa. So I never ask or ask a demand for anything. Saya memang tidak pernah meminta atau apalagi menuntut gitu ya untuk apapun juga. If you give, praise the Lord. If not, praise God. Kalau saudara memang mau memberi, saya bersyukur dan saya memuji Tuhan. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa, saya tetap bersyukur kepada Tuhan. But I believe, Tetapi saya percaya, whatever you sow, apapun yang saudara tabur, it's not for me. yang Anda tabur itu bukan buat saya. Let me give you that verse Saya akan in the book of memberikan Philippines. satu ayat di dalam surat Filipi. Can you turn with me the Bible, please, quickly? Kalau Anda bisa buka sebentar di dalam Filipi. Because your Indonesian translation is wrong. Karena ada yang sedikit, karena ada yang berbeda dengan terjemahan kita. Ya, Filipi 4 ayat 17, ayat 16. Karena di Tesalonika pun Filipi 4 ayat 16. Ayat 14. Ya kan Paulus bilang begini ya di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian keuntunganmu. Okay, this is what it says in English. Jadi begini bunyi ayat ini di dalam versi bahasa It Inggrisnya. does not talk about debts and collection of debts. Ayat ini sebenarnya bukan bicara tentang hutang piutang ya saudara. Okay, in English Bible it Di says dalam versi terjemahan bahasa Inggris berkata begini, there is an account in heaven. ada sebuah catatan atau buku perhitungan di surga. There is a bank in heaven. Ada bank di surga, It's called BCA, namanya BCA, Bank Central Allah. Bank Sentral Allah. Okay, each time you deposit there Setiap kali saudara depositoin uang atau Anda masukin uang ke sana for the kingdom, untuk kerajaan Allah, everything that comes is not for me. segala sesuatu yang dimasukkan itu bukan buat saya. But the Bible records there is a book and account in your name. Alkitab di sini menunjukkan bahwa ada sebuah catatan, ada sebuah buku rekening di atas nama Anda masing-masing. And God records Dan di situ Tuhan mencatat, Tuhan merekam how much you give from your heart. berapa banyak yang saudara sudah beri dari hati Anda. And God will bless it back abundantly. Maka dengan demikian Tuhan akan memberkatinya secara berlimpahan.
Hallelujah. Haleluya. So the blessing of Abraham, Jadi berkat Abraham that's the Old Testament. itu berkat perjanjian lama. In the New Testament, Dalam perjanjian baru, God has blessed us Allah telah memberkati kita through His Son Jesus Christ. lewat putranya, yaitu Yesus Kristus. But because Abraham is here, Tetapi karena Abraham hadir malam ini, so as Papa Abraham, I will release the Papa Abraham's blessing. jadi saya akan melepaskan berkat Abraham. Hallelujah. Together with Johnny, come on, Johnny, to lay hands, please. Mari bersama dengan Johnny melumpangkan tangan. Thank you, Father. In the name Terima of kasih Jesus. Bapak di dalam nama Yesus. Father, we thank you, God, Bapak, for kami berterima kasih all those who have given today. untuk anak-anakmu yang telah memberi hari ini. Father, as they have purpose in their heart and you have given to them. Bapak, karena mereka telah bertekad di dalam hati mereka dan Engkau yang sudah memberkati mereka. And Father, as they start to deposit, Bapak, ketika mereka mulai menabung, ketika mereka mulai mendepositokan, Father, we pray, kami berdoa, it shall be put into their account semuanya ini Tuhan akan dimasukkan ke dalam rekening mereka masing-masing up in heaven, Lord. yang ada di surga yang And in the Tuhan. days to come, Dan di hari-hari ke depan, you will bless it, Engkau yang memberkatinya, and through that, dan lewat ini Tuhan, their souls will come, ada banyak jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan and their fruits will last, dan Lord. buahnya ini Tuhan akan kekal. In the name of Di Jesus, dalam nama we Yesus, release every kami blessing, lepaskan setiap berkat, spirit, soul, body, financial, baik roh, jiwa, tubuh, keuangan diberkati Tuhan. it shall go forth in Jesus' name. Tuhan, semuanya ini akan terjadi dalam nama And there Yesus will be no lack dan tidak akan ada kekurangan in everyone's life. di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Let the seed be broken. Biarlah, Let the seed be broken. biarlah benih ini Tuhan dipecah-pecahkan Let it fall to the ground dan biarlah benih ini jatuh ke tanah and die, dan mati, so that it brings life to them. supaya benih ini Tuhan, benih yang mati bisa menghasilkan kehidupan In Jesus' name. di dalam nama Yesus. Lord, we also pray for Johnny who's going to Middle East. Tuhan, kami curahkan, Father, we just believe. Tuhan, kami percaya John yang juga akan melayani di Timur Tengah. Father, you have called Tuhan, Engkau yang sudah memanggil for a purpose untuk sebuah tujuan to the world. bagi dunia. But the prophecy is Tapi nubuatannya adalah the revival from here kebangunan rohani dari will sini shake the nations in the Middle East. akan menggoncangkan bangsa-bangsa di Timur Tengah. And he, as your ambassador, Dan Johnny Tuhan sebagai utusanmu will go back again, akan kembali lagi bring the word of the Lord, membawa pernyataan firman and bring Tuhan a revival. dan membawa kebangunan rohani And the seed that will be sown in his life dan benih yang akan ditaburkan dalam kehidupannya will produce much fruit. akan menghasilkan banyak buah, Fresh anointing. pengurapan yang In baru the name of Jesus. dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih ya It Tuhan, is done semuanya dikerjakan in heaven and in earth. baik di surga maupun di bumi In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.